Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang selalu semangat, meskipun pembelajaran masih dilakukan melalui via online atau daring. Meskipun seperti itu tetap harus semangat ya Nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kolase, mengulas yang pembelajaran pada semester lalu yaitu kolase dan yang baru yaitu desain sketsa. Adapun di sini kalian sudah pahami kolase pada pertemuan lalu, semester lalu. Kolase merupakan sebuah karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kertas koran, foto, pita, atau benda lainnya yang menempel pada latar belakang, misal kertas polos, karton, atau kain. Nah, seperti yang tadi Ibu kirimkan di via WhatsApp, kalian akan membuat sebuah kolase. Nah, di sini Ibu minta latar belakangnya itu menggunakan karton. Nah, adapun di sini prosedur pembuatan kolasenya tersendiri, yaitu yang pertama ada kumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Yang kedua, munculkan sebuah tema. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menambah ornamen. Yang keempat, tetapkan apa yang akan kalian tempel di kolase tersebut. Yang kelima, kumpulkan semua potongan sebelum ditempel. Yang keenam, tempelkan kolase dengan lem. Yang ketujuh, biarkan kolase mengering. Jadi langkah-langkah ini harus kalian ikuti untuk mendapatkan sebuah kolase. Nah, adapun di sini yang namanya mood board. Mood board itu merupakan sebuah media panduan desain yang berisi gambar, foto yang membuat suasana, warna, dan tema sehingga memadu tercipta sebuah karya. Kolase dan mood board dapat dimanfaatkan untuk membantu memuat desain baru. Nah, di sini ketika kalian ingin membuat sebuah desain, maka kreativitas kalian akan muncul deras ketika kalian itu tidak dibatasi dengan perintah yang sama, tetapi kalian harus melihat contohnya. Agar apa? Contoh desain tersebut agar lebih terarah dan relatif ketika kalian menciptakan sebuah karya. Dibandingkan ketika kalian tidak melihat sebuah contoh, maka kalian akan merasa tidak terarah dan akan merasa bingung. Jadi intinya ketika kalian akan membuat desain, silahkan kalian boleh lihat contohnya dengan cara dimodifikasi. Ingat, garis bawahi dengan cara dimodifikasi. Karena apa? Kalau tanpa dimodifikasi nanti kalian akan monoton desainnya, sama saja dengan yang lainnya, tidak punya ciri khas seperti itu. Nah, adapun di sini kolase dan mood board merupakan karya yang kreatif dan inovatif yang dapat digunakan untuk membantu memberi arah dalam menciptakan desain busana yang baru. Jadi dengan kolase tersebut, dari misal kalian membuat kolasenya dari referensinya itu majalah ataupun ngeprint dari internet, nggak masalah. Lalu kalian tempel-tempelkan untuk membuat suatu desain yang baru dari gambar-gambar tersebut. Contohnya di sini ya, kreativitas akan semakin besar dengan banyak berlatih dengan melihat contoh-contoh. Sudah jelas sekali ya, di sini kalian diminta untuk melihat contoh. Agar apa? Agar kalian itu memiliki inspirasi seperti itu. Nah, tetapi harus kalian ubah atau modifikasi. Nih, untuk dapat berinovasi, maka amati gambar yang ada, lalu ditiru, lalu dimodifikasi. Ingat kata Ibu, ketika kalian mendesain, silakan kalian desain dengan cara ATM. Apa itu ATM? Amati, lalu tiru, T-nya, M-nya itu modifikasi. Ya, adapun berikutnya ini contohnya. Di sini ada contoh 6 gambar.
7 gambar ya nak, 7 gambar dari majalah dan sepertinya dari internet juga, nggak apa-apa gabungan. Dia membuat sebuah desain dengan dari gambar-gambar ini. Yang pertama contohnya itu dari bahannya itu jeans, ya kan nak? Yang kedua dia mengambil dari apanya? Yang kedua itu dari lengannya juga. Gambar kedua itu, yang ketiga itu mengambil tali yang ada di lengan, yang keempat itu mengambil dari untuk desain celananya, yang kelima juga, yang keenam, dan di situ yang gambar yang ketujuh dia mengambil untuk kerahnya atau garis lehernya. Seperti itu nak. Lalu di sini juga ada contohnya. Dari 3 gambar ini dibuat menjadi satu desain. Kalian ambil dari nih yang ke gambar ketiga juga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar dia buat menjadi satu desain yang baru tentunya ya. Nah ini ada mood boardnya, di sini tata letaknya silahkan bisa kalian ikuti, meskipun nanti kalian mau peletakannya seperti apa itu silahkan saja, tetapi di sini ada salah satu contohnya saja ya. Nah itu kan tadi yang ini adalah kolase menempelkan kertas atau gambar-gambar. Sedangkan di sini ada yang namanya kolase yang menempelkan berbagai jenis benda. Contohnya di sini ada dari cengkeh, dari koin, dari sayur, dari sabun, dan dari bahan-bahan lainnya. Silahkan, ini juga merupakan kolase, tetapi kita lebih arahkan terlebih dahulu untuk tugas kalian nanti ini ya Naya, yang dari majalah, koran, ataupun dari internet dulu aja ya Naya. Nah nanti untuk yang ini tugasnya nanti lagi aja, yang penting kalian selesaikan dulu yang tadi ibu jelaskan. Nah di sini di materi baru ibu akan membahas mengenai desain sketsa. Desain sketsa merupakan langkah awal dalam proses mendesain dengan memasukkan semua ide di awal di atas kertas saat menciptakan desain busana yang masih berupa sketsa atau draft dari pensil atau alat dasar gambar. Jadi desain sketsa ini masih berupa ukiran dari apa? Dari pensil saja, belum diberi gambar, belum diberi warna maksud saya. Lalu adapun alat yang diperlukan ketika membuat desain sketsa, yang pertama adalah pensil, yang kedua penghapus, yang ketiga serutan pensil, yang keempat penggaris dengan berapa ukuran, yang kelima disesuaikan ya Naya untuk penggarisnya, yang kelima ada cutter, yang keenam ada gunting. Adapun di sini bahannya yaitu ada kertas, ada lem, benda-benda atau gambar kolase, dan clipping. Adapun langkah pembuatannya yang harus kalian lewati yaitu persiapan terlebih dahulu, baru kegiatan inti, lalu kegiatan akhir. Nah, ini contoh desain sketsa. Dia masih berupa desain yang dibuat menggunakan pensil, belum diwarnai. Inilah yang disebut sketsa, masih ori gitu ya Naya. Ya, jika ada yang kalian kurang pahami dari penjelasan saya ini, silahkan kalian nanti WhatsApp saya. Silahkan tanyakan apa yang kalian masih tidak pahami. Sampai sini Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, membawa keberkahan untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.